Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Azizah dan teman saya Nabila Adetiani dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai makroekonomi of banking. Adapun subpokok bahasan yang pertama yaitu ada introduction, kemudian ada economy of central banking, lalu ada financial innovation and monetary policy, dan yang terakhir ada bank credit and the transmission mechanism. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit introduction mengenai bab ini. Di dalam bab ini membahas implikasi dari sistem perbankan yang dikembangkan untuk cara kerja dan pengendalian makroekonomi melalui penerapan kebijakan moneter. Kontrol ekonomi makro melalui pengoperasian kebijakan moneter adalah domain bank sentral. Bank sentral modern memiliki remit untuk mempertahankan nilai mata uang dengan mempertahankan tingkat inflasi yang rendah, menstabilkan makroekonomi, dan menjamin stabilitas sistem keuangan. Bab ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu membahas mengenai peran bank sentral dalam ekonomi makro, yang dimana hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan seperti apa itu fungsi bank sentral yang tepat. Kemudian pada bagian yang kedua itu membahas mengenai implikasi dari inovasi keuangan dan adanya sistem perbankan yang dikembangkan untuk efektivitas kebijakan moneter. Kemudian bagian yang ketiga yaitu atau yang terakhir ada meneliti implikasi dari sistem perbankan untuk mekanisme transmisi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada the economic of central banking. Yang pertama ada latar belakang. Bank sentral adalah fenomena yang relatif modern. Salah satu bank sentral tertua adalah Bank of England, di mana pada saat itu disewa pada tahun 1694 sebagai perusahaan saham gabungan berikut pinjaman sebesar 12 juta pound sterling oleh sindikat orang-orang kaya kepada pemerintah King William dan Queen Mary. Pembentukan Bank of England meresmikan proses di mana sindikat meminjamkan kepada pemerintah dengan imbalan hak menerbitkan uang kertas. Antara tahun 1688 dan 1815, Inggris terlibat dalam sejumlah perang yang membutuhkan dana. Uang kertas dikeluarkan dari tahun piagam, tapi itu baru pada tahun 1709, bank memperoleh monopoli virtual atas penerbitan uang kertas. Undang-Undang Piagam Bank tahun 1844 membagi bank menjadi Departemen Penerbitan dan Departemen Perbankan. Peran Departemen Penerbitan adalah untuk memastikan konvertilitas dengan mendukung masalah mata uang dengan emas. Kemudian pada Departemen Perbankan berjalan seperti biasa bank komersial. Undang-undang tersebut juga memberi Bank of England monopoli de facto masalah catatan. Akibatnya, Bank of England menjadi bank bagi bank dan memutuskan untuk bertindak sebagai lender of last resort untuk sistem perbankan. Bank of England Act of 1946 membawa bank menjadi kepemilikan publik dengan bertujuan membantu pemerintah mencapai tujuan pekerjaan penuh. Namun, konvertibilitas tetap menjadi masalah penting di bawah sistem Bretton Woods. Itu bank berusaha memenuhi tujuan ganda yaitu membantu target pekerjaan penuh dan mempertahankan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat dengan memberlakukan kontrak kuantitatif rolls pada pinjaman bank. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter mengasumsikan bahwa bank sentral mengendalikan penawaran uang primer melalui pengganda uang, di mana kontrol atas stok uang primer seharusnya diterjemahkan ke dalam kontrol suplai uang. Penjelasan tentang mekanisme aktual uang pasokan dikendalikan cukup jauh dari kenyataan. Pada prinsipnya, bank sentral dapat mengubah rasio cadangan yang dibutuhkan untuk mengendalikan bank pinjaman dan juga mengendalikan jumlah uang beredar. Peningkatan rasio cadangan yang dibutuhkan artinya bank sentral menciptakan kekurangan cadangan untuk sistem perbankan yang memaksa bank untuk menaikkan suku bunga
untuk mengurangi permintaan pinjaman. Pada kenyataannya, bank sentral menggunakan tingkat diskonto untuk mengontrol jumlah uang beredar, di mana tingkat diskonto adalah tingkat bunga di mana bank sentral bersedia meminjamkan cadangan kepada bank komersial dengan berkaitan di mana hal ini berkaitan dengan Bank of England yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bank sentral menjalankan kendali atas sistem perbankan dengan memanfaatkan kelangkaan cadangan. Bank komersial perlu menahan cadangan memenuhi penarikan deposito dan pinjaman jatuh tempo dari bank sentral. Salah satu cara sederhana bagi bank umum untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya adalah dengan menjalankan setiap kelebihan cadangan yang mereka miliki. Pada dasarnya, Bank of England menyediakan cadangan untuk sistem perbankan dengan memberikan repo atau perjanjian penjualan dan pembelian kembali atau membeli tagihan yang memenuhi syarat, di mana treasure tagihan atau tagihan bank yang disetujui. Repo secara efektif merupakan pinjaman jangka pendek dari bank dari Inggris ke bank komersial. Tingkat repo adalah tingkat di mana Bank Inggris mengurangi kekurangan di pasar uang. Jumlah bersih hutang bank komersial ke Bank of England disebut kekurangan pasar uang. Bila ada surplus yang disebabkan adanya suntikan uang tunai ke deposito bank yang mana harus dikembalikan ke Bank of England karena penjualan pasar terbuka obligasi pemerintah dari rekening Bank England itu sendiri. Bank akan menerima simpanan dari bank dengan kurs yang terkait dengan kurs repo. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada independensi bank sentral. Independensi bank sentral memiliki dua aspek yang berbeda. Independensi tujuan berarti bank sentral menetapkan tujuan kebijakan moneter. Independensi operasional mengacu pada bank sentral yang memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sendiri oleh pemerintah. Sebuah pusat bank yang secara politik tidak independen dari pemerintah cenderung mendukung pemerintah dengan membiayai pengeluarannya dengan sedikit memperhatikan konsekuensi moneter. Namun, saat ini banyak bank sentral yang secara operasional itu bekerja secara independen. Argumen untuk bank sentral independen adalah moneter itu kebijakan dilindungi dari campur tangan politik dan dihapus dari godaan menipu lingkungan inflasi rendah dengan merekayasa beberapa inflasi tak terduga sebelum pemilihan. Bank sentral independen memberikan kredibilitas kepada yang diumumkan kebijakan moneter di mana menopang inflasi rendah. Di Inggris, Komite Kebijakan Moneter menetapkan tingkat suku bunga. Saat ini, suku bunga dipilih untuk memenuhi target inflasi yang lebih tinggi dan lebih rendah, di mana batasnya 2,5% dan 1,5%. Bank Sentral Eropa (ECB) mengalami inflasi target 2% setahun. Pada kenyataannya, ECB dan Bank of England menyesuaikan suku bunga tidak hanya sebagai respon terhadap inflasi, tetapi juga terhadap PDB real. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang inovasi keuangan dan kebijakan moneter. Inovasi keuangan dan pengembangan manajemen kewajiban bank umum telah mengubah hubungan tradisional antara uang dan pendapatan nominal, dikombinasikan dengan frekuensi moneter yang lebih tinggi guncangan dari guncangan nyata. Bank sentral telah meninggalkan target moneter dan diadopsi dalam target inflasi menggunakan suku bunga bank sentral sebagai instrumen kebijakan. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian moneter yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga. Pengertian inflasi.
Pada kenyataannya, tidak ada bank sentral yang benar-benar mentargetkan tingkat bunga. Perubahan target suku bunga dibuat sebagai tanggapan terhadap berbagai indikator pasar dalam upaya untuk memperkirakan tren ekonomi, dan dengan demikian pasar tetap pada jalur untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, satu metode sederhana inflation targeting disebut aturan Taylor menyesuaikan tingkat suku bunga sebagai respon terhadap perubahan dalam tingkat inflasi dan kesenjangan output. Berdasarkan sasaran inflasi yang ditetapkan serta proyeksi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga, dan variabel ekonomi makro lainnya, Bank Sentral melalui penyusunan program moneter dapat memperkirakan permintaan uang yang sesuai dengan kebutuhan real perekonomian. Dari perhitungan ini dapat diperkirakan pertumbuhan jumlah uang beredar M1 dan M2 yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, Bank Indonesia dapat memperkirakan posisi dan pertumbuhan uang primer sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional tersebut ditentukan baik secara tahunan, kuartalan, bulanan, mingguan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu membahas tentang bank kredit and the transmission mechanism. Kredit bank mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Mekanisme transmisi moneter dimulai sejak otoritas moneter dan Bank Sentral bertindak menggunakan instrumen moneter dalam mengimplementasi kebijakan moneternya sampai terlihat pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian, baik secara langsung maupun secara bertahap. Di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham di samping volume dana masyarakat yang disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana dan obligasi dan saham bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, penanaman dana dan obligasi dan saham. Sementara itu di sektor real, kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi kegiatan konsumsi, investasi dan produksi, ekspor serta impor, dan harga-harga barang dan jasa pada umumnya. Saluran neraca dan saluran kredit perbankan. Saluran neraca yaitu perubahan kebijakan moneter, peningkatan suku bunga atau SPI berbanding lurus dengan pergerakan suku bunga lainnya, sehingga akan meningkatkan suku bunga kredit. Sebagai akibatnya, kondisi neraca perusahaan dapat terpengaruhi melalui penyesuaian cash flow dan rasio utang yang meningkat. Saluran neraca lebih menekankan pada kondisi keuangan perusahaan yang berpengaruh dalam penyaluran kredit, khususnya kondisi leverage perusahaan. Lalu saluran kredit perbankan. Jalur kredit lebih menekankan pentingnya pasar kredit dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yang tidak selalu dalam kondisi keseimbangan karena adanya informasi yang tidak simetris atau sebab lain. Jalur kredit bank lebih menekankan pada perilaku bank yang cenderung melakukan seleksi kredit karena informasi asimetris atau sebab lain tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.